Istidah dan kiaman doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada dua, IPA dan bahasa Arab. Nah, Bu Suci persilakan untuk Bu Rita, kemudian nanti Bu siapa? Bu Uya yang akan menjelaskan teknisnya hari ini dan bagaimana jalannya ujian hari ini. Ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bu Rita dulu, apa Bu Uya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman kelas 6, untuk ujian pertama di hari ini adalah pelajaran bahasa Arab. Untuk pelajaran bahasa Arab, nanti di awal kalian masuk ke kelas masing-masing. Murid kelas 6A masuk ke kelas 6A, murid kelas 6B masuk ke kelas 6B, sampai murid kelas 6D masuk ke kelas 6D. Nanti di dalam sana teman-teman sudah ada guru penguji dan akan melaksanakan ujian bahasa Arab berupa ujian tulis, yang mana di dalamnya ada dikte dan juga beberapa soal lainnya. Ya, kami selaku guru bahasa Arab sudah menyepakati durasi pengerjaannya sebanyak 15 menit. Ya, karena soalnya juga tidak banyak. Ya, jadi nanti selama 15 menit teman-teman mengerjakan ujian tulis. Lalu setelah itu kalian keluar dari ruangan kelas tersebut. Untuk kelas setelah itu akan ada ujian individual ya, yang maju satu persatu. Yang didahulukan adalah kelas 6A dan 6C. Jadi nanti setelah ujian tulis itu kelas 6A dan 6C naik ke lantai 2. Ujiannya akan dilaksanakan di kelas 6C dan 6D. Karena kelas 6A dan 6B akan digunakan ujian IPA. Ya, jadi nanti setelah ujian tulis kelas 6A dan 6C naik ke lantai 2. Lalu sisanya kemana? Sisanya kelas 6B dan 6D teman-teman ada di lantai 1. Di lantai 1 ya. Mungkin nanti ada briefing lagi dari Bu Rita. Ya. Dan nanti yang setelah ujian tulis itu boleh nanti berikutnya panggil di teman-teman yang ada di kelas MIPA itu ya. Kelas 6 ada Mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya. Sudah dipahami? Sudah. Jadi nanti setelah ujian tulis bahasa Arab, yang ujian praktiknya adalah kelas 6A dan 6C terlebih dahulu, naik ke lantai 2. Sisanya ruangannya di kelas 6C dan 6D. Ada kelompoknya udah di mading. Teman-teman ntar lihat aja ya di mading ya untuk kelompoknya. Ya, berikutnya praktek IPA dari Bu Rita. Ya, baik teman-teman. Jadi setelah ujian tulis bahasa Arab 6AC naik ke lantai 2, ikuti sesuai urutan yang sudah ditempel di mading ya. Kemudian untuk yang IPA juga hampir sama. Teman-teman yang B dan D mengikuti ujian IPA terlebih dahulu sesuai dengan urutan yang sudah ditempelkan. Dan untuk posisi kelompoknya Pak Ahmad dan Bu Hartati ada di kelas 6A dan B. Bu Hartati di 6A dan Pak Ahmad di 6B. Kemudian yang
percobaan, walaupun ada beberapa juga yang di 6 dengan Pak Tati dan Pak Ahmad, tapi sebagian besar yang mengikuti metode percobaan kita posisinya atau ujiannya di lantai 2, aula lantai 2. Oke, yang boleh memasuki ruangan ujian hanya yang dapat giliran. Jadi yang lainnya menunggu di luar. Ya, Pak? Ya. Kemudian setelah giliran kamu, mohon yang ada di bawahnya sudah siap. Ya. Jadi misalnya yang sedang maju adalah Anissa, maka yang nama yang tertera di bawah Anissa harus sudah siap. Dan Anissa bertugas memanggil. Setelah Anissa selesai, Anissa memanggil, misalnya di bawah Anissa adalah Azra, maka Anissa memanggil Azra. Ya, jadi teman-teman membantu untuk memanggilkan teman yang berikutnya agar ujian ini bisa berjalan lebih lancar dan cepat, teman-teman. Jadi tidak kelamaan dan mudah-mudahan dapat selesai tepat waktu. Pak? Ya, baik. Kemudian untuk penilaian dalam praktek IPA ada 3 item. Yang pertama adalah perencanaan. Salah satunya adalah rancangan yang sudah kamu buat. Itu menjadi penilaian. Poin penilaian awal adalah rancangan yang sudah kamu kumpulkan. Kemudian kreativitas dari karya slide maupun percobaan yang kalian pilih. Yang ketiga adalah kesesuaian materi yang kalian pilih dengan percobaan yang kalian lakukan atau slide yang kamu terangkan. Kemudian yang kedua adalah poin ketika penampilan. Poin penilaian dalam penampilan adalah menariknya slide dan percobaan yang kalian tampilkan, kemudian kemampuan kalian menjelaskan, juga kemampuan kalian menjawab pertanyaan. Nanti setelah selesai menjelaskan dan melakukan percobaan, nanti penguji akan memberikan 3 pertanyaan. Itu menjadi poin penilaian terbesar dalam ujian IPA kali ini ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan personal. Jadi teman-teman dalam menjelaskan suaranya harus jelas. Tata kalimatnya harus baik. Bukan pakai kalimat preman ya, kalimatnya harus kalimat baku, kalimat baik. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan diri. Jadi jangan ragu-ragu, kalau ragu-ragu kelihatan orang yang tidak percaya diri. Suaranya kecil juga biasanya karena faktor tidak percaya diri. Itu artinya juga poin penilaian dalam poin yang ketiga. Jadi teman-teman, kita berharap dari rumah sudah berlatih. Sudah berlatih belum? Sudah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam penampilan hari ini, karena teman-teman semua sudah berusaha. Demikian arahan dari kami, Bahasa Arab dan IPA. Kami kembalikan kepada Bu Suci. Bu Lea atas paparan penjelasan ujian hari ini. Baik teman-teman, kelas 6A sampai D sudah siap? Baik, karena sudah jelas kelas 6A sampai D, sekarang waktunya adalah untuk ujian bahasa Arab ya di kelas masing-masing. Maka yang tas, tai, pizu. Ada waktunya. Tas, tai, pizu. Lanjut. Kan 5 kali. Oh iya. Oh, katanya diulangnya 5 kali. Sekarang lama kayak gitu ya. Kan katanya ngomongnya tak nusina. Dengarkanlah hurufnya. Tak nusina. Sing. Tak nusina. 3. Rakam salis. Amshi.
yang kedua silakan kamu ubah. Ya, fiil mudhari'nya misalnya yakro, maka kamu ganti yakro itu kan untuk buah, untuk anta apa? Ya, fiil mudhari'nya. Fiil mudhari' untuk buah yakro, maka untuk anta apa? Kamu tinggal merubah apanya. Ya. Sebutkan contoh satelit alami. Bulan ya. Tadi kamu sebutkan ya. Ya di sini ya. Baik, pintar berarti kamu udah bisa menyebutkan. Kan tadi ada satelitnya ya. Hitam. Baik, kalau satelit buatan, sebutkan contohnya. Maksudnya yang membuat manusia gitu ya? Ya. Ke angkasa ya. Untuk apa kita membuat satelit biasanya? Untuk komunikasi ya. Komunikasi. Kalau kita bisa menonton, Pak Ahmad suka menonton siaran langsung Liga Inggris itu dari satelit. Bentar lagi pertanyaan terjawab. Morfologi kalau ada umur kan jadi fisiologi ya, baik. Karena dia mengadaptasi terhadap lingkungannya, fisiknya gitu ya. Ya, baik. Ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Cumi-cumi adaptasi tingkah laku. Tadi tingkah laku itu morfologi ya? Yang tadi unggulan itu tingkah laku itu morfologi. Kayaknya tingkah laku ya. Kan ya fisik. Baik. Tanaman itu adalah mawar. Detik ini menjadi senjata bagi mawar untuk melindungi diri dari serangan predator. Mawar adalah tumbuhan yang dapat dijumpai di daerah ini. Masuk atmosfer kritis dan menyerang radiasi atmosfer dan ke planet kedua. Planet kedua ada Jupiter, planet besar dalam tata surya, memiliki satelit alami dan agar bisa mengetahui hadirnya serangan predator dan faktor lainnya. Mikrofit adalah tumbuhan yang batangnya pada dirinya tidak tampak pada kedatangan tanaman. Contohnya pakis dan cengkeh. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering, akarnya tebal dan punya jarak bukannya panjang. Contohnya adalah Ya, Anda.
Maka salah satu lampu dari jadi nggak lama-lama nih. Mengetahui perbedaan listrik sumber energi baterai ke lampu. Satu mati, yang lain untuk mati. Oke, paralel yang mana? Coba. Ini saya akan menjelaskan rangkaian sen. Bahan-bahannya itu kabel, baterai, tempat baterai, lampu, tempat lampu, dan saklar. Kita akan memasukkan sen tersebut ke dalam batas, dan bisa kita lihat bidang panas dapat menjadi bidang lain. Jangan kumpulan dan juga satu yang ada aja juga.